Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Arigi dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak.
memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Dani yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokohan Pasar Jalan Cagak Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah mendesak-desak menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju tugu jalan Cagak ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Cagak, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Dani, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu obera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian, terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados atok, kamu mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Dan banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, man? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi,
baik kepada pelajaran Kak Bibi Jeka Amel, mau kasih pelajaran ke Bibi dan Amel. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Oke, Danu panggilkan bedok, nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Oke, Danu mah jagaan rumah di luar lain, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama baik, nunggu instruksi pangasen." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arify Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No, panggilan deken bedok," atau "No, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arify Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arify Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No," atau "Sang di luar," atau "No, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata "Badai nyungken" atau "Ska Amel" atau mau minta uang ke Amel. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Til ayah pak, nggak ada pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu, namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang kan atas ke Amel," atau meminta uang ke Amel.
Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab ayat Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arif Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arif Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa. Dengan cara posisi saksi Arif Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arif Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggung yang menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arif Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan oleh Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Tendiul no" atau "pukul no". Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Arif Direksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa
dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat di-copy sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan ini. Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Arigi dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa.
Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Dani yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokohan Pasar Jalan Cagak Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah mendesak-desak menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Cagak ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Cagak, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Dani, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa,
Nah, mau dijaga? Kenapa paman dijaga? Selanjutnya, terdakwa berkata, Kang Danu apal sorangan bahasa kita Danu OBH diberi 20.000. Kang Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berjawab, ya Danu apal. Kang Danu panyandakan ke Amel. Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel. Kemudian terdakwa berkata lagi, amang ke dados atok kama mana ada itu bogan duit ku amang rek di pelajaran. Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, pelajaran apa, man? Pelajaran apa, paman? Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, baik pelajaran ke bibi jeung ka Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel. Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan berkata, "Engke Danu panyandakeun bedog. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan kata, "Kayak Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun. Motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi pamase." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arify Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Nu panyandakeun bedog," atau "Nu ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arify Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arify Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya menunggu di luar rumah
dengan berkata no atau sang di luar atau no tunggu di luar. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Janu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Janu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyungke atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, ayah pak, nggak ada pak. Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata yang atas ke Amer atau meminta uang ke Amer. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab ayah pak atau tidak ada pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arif Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arif Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arif Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arif Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arif Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Janu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdan alias Janu, lalu menyuruh dengan berkata "Tenjul no" atau "pukul no". Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Janu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Janu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdan meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar. Lalu saksi Arif Direksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini.
Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan tadi. Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Arigi dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini.
Terangnya selanjutnya, Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Dani yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan Pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Pulang. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam.
bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa. "Ma, mantua naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang. Sudah saja, bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apa sorangan? Bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu hafal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados atok. Kamu mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Dan banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, Mang? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, "Baik para pelajaran ke bibi jeung Amel. Mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu pangandakeun bedog. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Kayak Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun. Motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi amal wae, nunggu instruksi pangasen." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "Nau". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arifin Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Nu panggian deken bedog," atau "Nu ambilkan golok."
Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi ahli Direksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi ahli Direksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata "Nuk" atau "Sang di luar" atau "Nuk tunggu di luar". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyuket atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, ayah Pak, nggak ada Pak. Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata "Rek, nyamkan atas ke Amer" atau meminta uang ke Amer. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab ayah Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi ahli Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi ahli Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi ahli Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi ahli Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi ahli Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata
Tendiul no atau pukul no. Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu Al-Janu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stempel yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu Al-Janu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, saksi Muhammad Ramdhanu meletakkan stick golok atau posisi batang stick ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kanan. Lalu saksi Ari Reksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat di-copy sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu,
Habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi. Dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak. Ucap Danu setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Ariki, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi, untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokohan Pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab,
bantuan naon, bantuin apa? Namun terdakwa tidak menjawab, malah mendesak-desak menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju tugu jalan Cagak ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Cagak, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian, terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados atok, kapa mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, Mang? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, "Rek pelajaran ke bibi jeung ka Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu pangandakeun bedog, nanti Danu mau ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Engke Danu mah jagaan rumah di luar lain, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya ke kebun dengan berkata, "Motornya engke parkirkan ke kebun, motornya nanti diparkir ke kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata,
Nunggu instruksi Amaware, nunggu instruksi Pangasem. Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan No. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arifin Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam, dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No, panggilan deken dong," atau "No, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arifin Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arifin Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata "No" atau "Sang di luar" atau "No, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata "Badai nyuket" atau "Ska Amer" atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata "Rek, yang kan atas ke Amer" atau meminta uang ke Amer. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab "Ayah Pak" atau "Tidak ada Pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arifin Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arifin Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arifin Reksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arifin Reksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arifin Reksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu
yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang satu buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tinjul no atau pukul no." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, saksi Muhammad Ramdhanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar. Lalu saksi Ari Reksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat, dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan Ya kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu.
Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul.
Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon? Paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang. Sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis. Amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya, terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian, terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados atok. Apa mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, man? Pelajaran apa, paman?" Yang terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, "Rek pelajaran ke bibi jeung ka Amel. Mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada
korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Oke, Danu mangyandakeun bedog. Nanti Danu mau ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Oke, Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya ke kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan ke kebun. Motornya nanti diparkir ke kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi ama saya." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arifin Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Nu pangyandakeun bedog," atau "Nu ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arifin Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arifin Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No" atau "Sang di luar" atau "No tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyuket atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, "Ayah Pak," atau "Tidak ada Pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan.
Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arif Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arif Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa. Dengan cara posisi saksi Arif Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arif Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arif Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan oleh Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Tendul no" atau "pukul no". Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar. Lalu saksi Arif Direksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan
dakwaan itu tidak boleh bebas tertutup. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model sebelumnya itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau letak keberatan. Itu. Jadi tuntutannya apa atas dakwaan ini? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya. Selanjutnya, kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya, Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya. Saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024.
peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa penuntut umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Dani yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan Pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon? Paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang. Sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Dani, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis. Amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan.
bahasa minta dan OBH diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berjawab, ya Danu hafal kan Danu menyandarkan ke Amel. Iya, Danu juga tahu kan Danu yang ambil dari Amel. Kemudian terdakwa berkata lagi, aman ke Tados Marto apa mana ada itu boga di ku aman rek di pelajaran. Dan banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, pelajaran apa man? Pelajaran apa paman? Yang terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, baik pada pelajaran ke bibi cetak Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan berkata, "Oke, Danu panyandakeun bedok. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Oke, Danu mah jagaan rumah di luar wae. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun. Motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi amal wae, nunggu instruksi pamasan." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arifin Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No, panyandakeun bedog," atau "No, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kain tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arifin Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arifin Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No," atau "Sang di luar," atau "No, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu keluar
dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyuket atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, ayah Pak, nggak ada Pak. Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, yang kan atas Kak Amer atau meminta uang Pak Amer. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab ayat Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arif Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arif Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arif Reksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arif Reksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arif Reksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya kepada bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Tendiul no" atau "pukul no". Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdan meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar. Lalu saksi Arif Reksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini.
Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat di-copy sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan ini. Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini.
Terangnya selanjutnya, Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf, sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokohan pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam.
bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa pada terdakwa. "Ma, mantua naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang." "Sudah saja, bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Dani, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mau dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya, terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian, terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados atok. Kama mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Dan banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, Mang? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, "Rek pelajaran ke bibi jeung ka Amel. Mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit, terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian, terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke, Danu panyandakeun bedog. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Kayak Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun. Motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi pamasan." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Alifi Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Lu panggian deket bedog," atau "Lu ambilkan golok."
Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kain tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah rumah kami sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi ahli Direksa Pratama, sementara saksi ahli Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi ahli Direksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata "Nuk" atau "sang di luar" atau "Nuk tunggu di luar". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke Kemas Mulia. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyuket atau ska Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata "Rek, yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab "Ayah Pak" atau "tidak ada Pak". Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi ahli Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi ahli Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi ahli Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi ahli Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi ahli Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya, setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya kepada bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Tendiul no" atau "pukul no",
Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stempel yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, saksi Muhammad Ramdanu meletakkan stick golok atau posisi batang stick ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kanan. Lalu saksi Ari Reksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok, lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan yang kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau letak keberatan. Itu. Jadi tuntutannya apa atas dakwaan ini? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya kata Danu, "Abis dipukul,
Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf, sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon?"
bantuin apa? Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju tugu jalan Cagak ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah korban ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Cagak, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa. "Ma, mantua naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang." "Sudah saja, bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa minta Danu OGH diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal. Kan Danu pangnyanda ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian, terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados atok. Kama mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Dan banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, Mang? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, "Rek pelajaran ke bibi jeung ka Amel. Mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu mangnyaridakeun bedog, nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Kayak Danu mah jagaan rumah di luar lain, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi paman saya."
Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan No. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arifin Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam, dan saksi Abi Aulia yang menggunakan pakaian jenis hoodie warna kuning. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No, panggilan deket dedok," atau "No, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kain tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arifin Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arifin Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No," atau "Sang di luar," atau "No, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke rumah mulia. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyungken atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, "Ayah Pak," atau "Tidak ada Pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arifin Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arifin Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arifin Reksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arifin Reksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arifin Reksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya, setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar
percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang satu buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik kaki kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok itu kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tenjul no" atau "pukul no." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, saksi Muhammad Ramdhanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Ari Gireksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau letak data. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stik golf, pakaian korban, ember, gayung,
Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim selanjutnya, kata Danu, "Abis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Arigi dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut." Katanya. Sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya. Selanjutnya, kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya, Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya. Saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa.
pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Ciseti atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergaduh acis, amang dijatah bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados ato, kama mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, man? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, "Rek pelajaran ke bibi jeung ka Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas
rencana apa yang digunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian, terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu pangandakeun bedog, nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Engke Danu mah jagaan rumah di luar lain, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya engke parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi pangasen." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arify Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No panggian deken bedog," atau "No ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arify Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arify Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No" atau "Sang di luar" atau "No tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata, "Badai nyungken atau Amer" atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu, namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Yang kan atas ke Amer" atau meminta uang ke Amer. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, "Ayah Pak" atau "Tidak ada Pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arify Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arify Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa.
dengan cara posisi saksi ahli diperiksa pertama berada di sebelah kanan terdakwa, lalu tangan kanan saksi ahli diperiksa pertama yang memegang golok di belakang punggung yang menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi ahli diperiksa pertama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya, setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan oleh Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya kepada bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok itu kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tendiul no" atau pukul no. Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan oleh Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, saksi Muhammad Ramdan meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi ahli diperiksa pertama yang posisinya sudah memegang golok, lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiar itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan yang kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal
itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat di kopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa atas dakwaan ini? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Arigi dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak.
Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa penuntut umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Ciseti atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang." "Sudah saja, bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal, kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu, kan Danu yang ambil dari Amel."
Kemudian terdakwa berkata lagi, aman ke dados ato kamana ada itu bogan di ku aman rek di pelajaran. Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, pelajaran apa, pelajaran apa paman? Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, baik pelajaran ke bibit jeka Amel, mau kasih pelajaran ke bibit dan Amel. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang digunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Oke, Danu panggilkan bedok. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Oke, Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun. Motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi amal baik, nunggu instruksi paman saya." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Alifi Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna putih, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No, panggilan deken bedok," atau "No, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Alifi Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Alifi Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No" atau "Sang di luar" atau "No, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan
sambil terdakwa berkata badai nyumpet Agus ke Amel atau mau minta uang ke Amel. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, di ayat Pak, nggak ada Pak. Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, yang kan atas ke Amel atau meminta uang ke Amel. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab ayat Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arify Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arify Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arify Reksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arify Reksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arify Reksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya kepada bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Tenjul no" atau "pukul no". Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdan meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Arify Reksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi.
Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan yang kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat di-copy sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau daftar keberatan. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan ini? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi,
Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir, namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan Pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah mendesak-desak menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Ciseti atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang." Sudah saja,
bantuin paman. Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Dani, amang teh ayana tergaduh ancis, amang dijatah bibi jeung amel. Atau jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan amel. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Dani bertanya lagi kepada terdakwa, nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah? Selanjutnya, terdakwa berkata, kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, ternyata dia apal, kan Danu pangnyanda ke Amel. Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel. Kemudian terdakwa berkata lagi, amang ke dados atok, kama mana ada itu bogan di ku amang rek di pelajaran. Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, pelajaran apa, man? Pelajaran apa, paman? Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, rek pelajaran ke bibi jeung ka Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel. Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu pangandakeun bedog, nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Kayak Danu mah jagaan rumah di luar lain, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi pangasen." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Alifi Reza Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No panggian deket bedog," atau "No ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok,
dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi ahli Direksa Pratama, sementara saksi ahli Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi ahli Direksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata "Nuk" atau "Sang di luar" atau "Nuk tunggu di luar". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat mulia. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata "Badai nyungker" atau "Amer" atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab "Ayah Pak" atau "Tidak ada Pak". Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi ahli Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi ahli Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi ahli Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi ahli Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi ahli Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya, setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok itu kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Tendiul no" atau "Pukul no". Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek
Dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan oleh Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, saksi Muhammad Ramdan meletakkan stick golok atau posisi batang stick ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Ari Reksa Pratama yang posisinya sudah mengangklok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau letak keberatan. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan Ya kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu.
Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Dani yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokohan Pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah mendesak-desak menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah
Ulangi, terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Cakar, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa. "Ma, mantua naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang." "Sudah saja, bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apa sorangan bahasa kita Danu obera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu hafal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian terdakwa berkata lagi, "Amang ke kados atok, kama mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Dan banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, man? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, "Rek para pelajaran ke bibi jeung ka Amel." Mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu pangandakeun bedog, nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Kayak Danu mah jagaan rumah di luar lain, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi pangasen." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah.
Kemudian saksi Muhammad Ramdan Waljanu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arifin Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam, dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan Waljanu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa mulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan Waljanu untuk mengambil golok dengan berkata, "Nu panggian deken dong," atau "Nu ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan Waljanu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kain tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan Waljanu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arifin Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arifin Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan Waljanu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "Nu atau sang di luar," atau "Nu tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan Waljanu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan Waljanu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan, sambil terdakwa berkata badai nyungkeun atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak," sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, nyamkan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, "Ayah Pak," atau "Tidak ada Pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arifin Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arifin Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arifin Reksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arifin Reksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arifin Reksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan Waljanu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan
papan tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang satu buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tenjul no" atau "pukul no." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdhanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar. Lalu saksi ahli Direksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau daftar keberatan. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan ini? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stik golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang.
Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf, sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah.
untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Sopi pertokoan Pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa pada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergadu acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mau dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya, terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu Obera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian, terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados ato, kapa mana ada itu boga di ku amang rek di pelajaran." Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, man? Pelajaran apa, paman?" Yang terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, "Rek pelajaran ke bibi jeung ka Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu
dengan berkata, "Engke Danu manyandakeun bedog, nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Engke Danu mah jagaan rumah di luar lain, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya engke parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi pangasen." Dilanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Aliki Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No panggilan deken bedog," atau "No ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Aliki Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Aliki Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No" atau "Sang di luar" atau "No tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata, "Badai nyungkeun atau ka Amer," atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu, namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang kan atas ke Amer," atau meminta uang ke Amer. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, "Ayah Pak," atau "Tidak ada Pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Aliki Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Aliki Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Aliki Reksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Aliki Reksa Pratama yang memegang golok di
belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Ari Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan oleh Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Tendiul no" atau "pukul no". Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdan meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar. Lalu saksi Ari Direksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat, dikopi sedemikian rupa menjadi
dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau letak keberatan. Itu. Jadi tuntutannya apa atas dakwaan itu? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi. Dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah,
Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf, sebab kematian pada orang. Ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Dani yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan pasar Jalan Cagak Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Cagak ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Cagak, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Dani, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah? Kenapa paman dijatah?" Selanjutnya, terdakwa berkata, "Kan Danu apa sorangan? Bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu hafal. Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian, terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados ato. Kapa mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Dari banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak
ada orang sama paman mau dikasih pelajaran, Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, pelajaran apa paman? Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, baik pelajaran ke bibit cetak Amel, mau kasih pelajaran ke bibit dan Amel. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu pangandakeun bedok. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Kayak rumah, jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun. Motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi amal baik, nunggu instruksi paman saya." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Aliki Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Lu panggian deken bedok," atau "Lu ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Aliki Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Aliki Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No" atau "Sang di luar" atau "No, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke kemas mulia. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata, "Badai nyungkeun atau ka Amel," atau mau minta uang ke Amel. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah
atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, yang bukan atas Kak Amel atau meminta uang ke Amel. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, ayat Pak, atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Ari Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Ari Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Ari Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Ari Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Ari Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan oleh Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya kepada bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik kaki kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tenjul no atau pukul no." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdanu alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Ari Direksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan.
Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan yang sekemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat di-copy sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau letak keberatan. Itu. Jadi tuntutannya apa atas dakwaan? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung.
Rencananya tak hanya Danu yang hadir, namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan Pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah mendesak-desak menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang." "Sudah saja, bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergaduh acis, amang dijatah bibi jeung Amel." Atau,
Jadi paman sekarang nggak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel. Kemudian saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, nah, paman dijatah, kenapa paman dijatah? Selanjutnya, terdakwa berkata, kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu Ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berjawab, ternyata Danu apal, kan Danu pangandakan ke Amel. Iya, Danu juga tahu, kan Danu yang ambil dari Amel. Kemudian, terdakwa berkata lagi, aman ke tados atok, kamu mana ada itu bogan di ku aman rek di pelajaran. Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, pelajaran apa, pelajaran apa paman? Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, baik pelajaran ke bibi ke Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan berkata, "Engke Danu pangandakeun bedok. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Engke Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya engke parkirkan di kebun." Motornya nanti diparkir di kebun. Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi paman saya." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Alifi Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No panggian deken bedok," atau "No ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa.
Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi ahli Direksa Pratama. Sementara saksi ahli Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi ahli Direksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata "Nuk" atau "Sang di luar" atau "Nuk tunggu di luar". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat mulia. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyuket atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, ayah Pak, nggak ada Pak. Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab ayah Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi ahli Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi ahli Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi ahli Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi ahli Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi ahli Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok itu kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Tendil no" atau "pukul no". Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdan meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas
disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Arigi Reksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di copy, diuraikan hanya di copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat di copy sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan ini. Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Arigi dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu.
Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan Pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah mendesak-desak menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Pulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu
atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa. "Ma, mantua naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal, kan Danu pamnyandakeun ka Amel." "Iya, Danu juga tahu, kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados ato, kapa mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Dan banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, Mang? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, "Rek pelajaran ke bibi jeung ka Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu panyandakeun bedog, nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Engke Danu mah jagaan rumah di luar wae, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk membangkitkan motornya ke kebun dengan berkata, "Motornya engke parkirkan ke kebun, motornya nanti diparkir ke kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi paman saya." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arifin Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis budi
warna hitam, dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis putih warna kuning. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Nu panggian deken dong," atau "Nu ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi ahli Piriksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi ahli Piriksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "Nu atau sang di luar," atau "Nu tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke Kemas Mulia. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyuket atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, "Ayah Pak," atau "Tidak ada Pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi ahli Piriksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi ahli Piriksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi ahli Piriksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi ahli Piriksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi ahli Piriksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok.
Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stick golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stick golok kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tenjul no" atau pukul no. Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stick golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi truk, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdhanu meletakkan stick golok atau posisi batang stick ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar. Lalu saksi Ari Reksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat di-copy sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan Ya kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP.
Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, abis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya, Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf, sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang
nongkrong di depan toko Shopee, pertokoan pasar Jalan Jaga, Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah korban ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Ciseti atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu ogena diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Ya, Danu apal, kan Danu upamnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu, kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian terdakwa berkata lagi, "Amang ke kados ato, kama mana ada itu bogan duit ku amang rek di pelajaran. Dari banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran." Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, Mang? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, "Baik pelajaran ke bibi jeung Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu panyandakeun bedog
Nanti Danu tolong ambilkan golok. Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan kata dan rumah, jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja. Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, motornya kayak parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun. Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, nunggu instruksi amal baik, nunggu instruksi pangasan. Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arifin Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam, dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No, panggilan deken dong," atau "No, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arifin Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arifin Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No" atau "Sang di luar" atau "No, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke rumah semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyungken atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, jangan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, "Ayah Pak," atau "Tidak ada Pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arifin Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arifin Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arifin Reksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arifin Reksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arifin Reksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya, setelah tangan kanan terdakwa memegang golok,
langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik kaki kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tendiul no" atau "pukul no." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdan meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Ari Reksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau letak keberatan. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan.
Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS.
Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf, sebab kematian pada orang. Ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apa? Kan Danu utangnya datang ke Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian, terdakwa berkata lagi, "Amang ke kados ato, kamu mana ada itu bogan duit ku amang rek di pelajaran." Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran.
Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, pelajaran awal, pelajaran apa paman? Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, baik pelajaran Bibi Jemaah Amel, mau kasih pelajaran ke Bibi dan Amel. Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu pangandakeun bedok, nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Engke Danu mah jagaan rumah di luar lain, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya engke parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi apa saja." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arify Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Nu panggian deket bedok," atau "Nu ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arify Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arify Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No" atau "Sang di luar" atau "No tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat mulia. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyuket atau ska Amel atau mau minta uang ke Amel. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Cil ayah pak, nggak ada pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu.
namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, yang bukan atas Amel atau meminta uang ke Amel. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab ayat Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arif Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arif Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arif Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arif Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arif Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan oleh Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya kepada bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tinjul no atau pukul no." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdan meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kamar. Lalu saksi Arif Direksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan.
Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di copy, diuraikan hanya di copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model sebelumnya itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau letak datang. Itu. Jadi tuntutannya apa atas dakwaan ini? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, abis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung.
Rencananya tak hanya Danu yang hadir, namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf, sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amalia Mustika Ratu atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa pada terdakwa, "Ma, mantua naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergaduh acis, amang dijatah bibi jeung Amel." Atau
punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel. Kemudian saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, nah, mam dijatah, kenapa paman dijatah? Selanjutnya, terdakwa berkata, kan Danu apa sorangan? Bahasa minta Danu Ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berjawab, ya, Danu hafal. Kan Danu pangnyanda ke Amel. Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel. Kemudian, terdakwa berkata lagi, aman ke dados atok. Kama mana ada itu boga duit ku aman rek di pelajaran. Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, pelajaran apa, Mam? Pelajaran apa, paman? Yang terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, baik pelajaran ke bibi cetak Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel. Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan berkata, "Oke, Danu mangnyardakeun bedog. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Oke, Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, motornya kayak parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun. Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi pamasan. Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Alifi Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Lu panggian deken dong," atau "Lu ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa.
Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi ahli Direksa Pratama. Sementara saksi ahli Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi ahli Direksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata "Nuk" atau "Sang di luar" atau "Nuk tunggu di luar". Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke Kemas Mulia. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyuket atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata "Rek, yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab "Ayah Pak" atau "Tidak ada Pak". Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi ahli Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi ahli Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi ahli Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi ahli Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi ahli Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya kepada bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata "Tenjul no" atau "pukul no". Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdhanu meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas
disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Arigi Reksa Pratama yang posisinya sudah mengkantelok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiarnya itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan yang sekemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat di-copy sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau letak data. Itu. Jadi tuntutannya apa? Atas dakwaan Ya kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim selanjutnya, kata Danu, "Abis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Arigi dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut." Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu.
Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi, untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokohan pasar Jalan Jagat Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah mendesak-desak menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jagat ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Pulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jagat, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu
atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa. "Ma, mantua naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang." "Sudah saja, bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna tergaduh ancis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, gue apal. Kan Danu panyandakeun ka Amel." "Iya, Danu juga tahu. Kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados atok, kama mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, Mang? Pelajaran apa, paman?" Namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, "Kayak pelajaran ke bibi jeung ka Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang digunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu panyandakeun bedog, nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Oke, Danu mah jagaan rumah di luar lain, nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya engke parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi ama wae, nunggu instruksi paman saja." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Alifi Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis budi
warna hitam, dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis putih warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap. Namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Nu panggian deken dong," atau "Nu ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi ahli Direksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi ahli Direksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "Nu" atau "Sang di luar" atau "Nu tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyungken atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Til ayah pak, nggak ada pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu. Namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, ayah pak atau tidak ada pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi ahli Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi ahli Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi ahli Direksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi ahli Direksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi ahli Direksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan, di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan
yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak. Terdakwa memukul stick golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stick golok kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tenjul no atau pukul no." Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stick golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, saksi Muhammad Ramdhanu meletakkan stick golok atau posisi batang stick ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping di kanan. Lalu saksi Ari Reksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian teling korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiar itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Dan yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu di-copy, diuraikan hanya di-copy saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya di-copy saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat, dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa atas dakwaan tadi? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP.
Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, habis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya, kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya, Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya, Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS. Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stick golf. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang
nongkrong di depan toko Shopee, pertokoan pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didin. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Cisetu atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP. Namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa kepada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna teu gaduh acis, amang dijatah ku bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal, kan Danu panyandakeun ka Amel." "Iya, Danu juga tahu, kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados ato, apa mana ada itu boga duit ku amang rek di pelajaran." Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, "Pelajaran apa, Mang? Pelajaran apa, paman?" Yang terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Malah terdakwa berkata lagi, "Rek mana pelajaran ke bibi jeung ka Amel, mau kasih pelajaran ke bibi dan Amel." Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Engke Danu panyandakeun bedog
Nanti Danu tolong ambilkan golok. Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, dan rumah, jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja. Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, motornya kayak parkirkan di kebun, motornya nanti diparkir di kebun. Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa berkata, nunggu instruksi amawae, nunggu instruksi pamasnya. Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan Nuh. Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arifin Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam, dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning. Di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "Nuh, panggian deket dong," atau "Nuh, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arifin Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arifin Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "Nuh," atau "sang di luar," atau "Nuh, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke tempat semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah, terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyuket atau Amer atau mau minta uang ke Amer. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Ayah Pak, nggak ada Pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu, namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, "Rek, yang kan atas ke Amer atau meminta uang ke Amer." Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab, "Ayah Pak," atau "tidak ada Pak." Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi Arifin Reksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi Arifin Reksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi Arifin Reksa Pratama berada di sebelah kanan terdakwa. Lalu tangan kanan saksi Arifin Reksa Pratama yang memegang golok di belakang punggungnya menyerahkan golok dari belakang kepada terdakwa. Setelah itu saksi Arifin Reksa Pratama posisinya pindah ke bagian belakang sebelah kiri terdakwa.
Selanjutnya, setelah tangan kanan terdakwa memegang golok, langsung membacokkan golok tersebut ke bagian kepala Tuti Suhartini yang mengenai bagian kening sebanyak 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh terdakwa hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Ramdan oleh Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV atau makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stik golok. Setelah itu dari arah depan yang posisinya berhadapan dengan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukul stik golok tersebut dengan kedua tangannya ke bagian kepala bagian Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lari kakinya hingga badannya jatuh ke karpet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stik golok kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, lalu menyuruh dengan berkata, "Tinjul no" atau pukul no. Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdan alias Danu mendekat korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stik golok yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terdengar bunyi krek, dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdan alias Danu bagian bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi Muhammad Ramdan meletakkan stik golok atau posisi batang stik ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Ari Direksa Pratama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacokkan ke bagian kening korban Tuti Suhartini. Tim kuasa hukum Yosep di kasus Subang, mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah membacakan dakwaannya pada pekan lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Subang pada Kamis, 4 April 2024, digelar sidang eksepsi. Yosep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam eksepsinya, mereka mengorek kesalahan-kesalahan administrasi seperti penulisan hingga teknik penyusunan dakwaan yang disusun jaksa. Rohman Hidayat, pengacara Yosep, mengatakan, pihaknya sudah menemukan keteledoran jaksa dalam menyusun dakwaan. Kelemahan itu yang dia ajukan sebagai eksepsi terhadap dakwaan jaksa, yang mendakwa Yosep dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dakwaan primer dengan yang subsidiar itu copy paste. Seharusnya kan tidak boleh. Surat edaran Jaksa Agung B108 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa dakwaan itu tidak boleh copy paste. Yang ada dalam dakwaan jaksa kemarin itu antara dakwaan primer dengan dakwaan subsidiarnya itu dikopi, diuraikan hanya dikopi saja, tidak ada perbedaan. Padahal pasal yang didakwakan jelas berbeda, 340 dan 338. Sementara uraian peristiwa perkaranya hanya dikopi saja dari dakwaan primer ke dakwaan subsidiar. Makanya kita keberatan. Secara otomatis kalau dakwaan model seperti itu kami melihat secara teori, secara formal itu harus dibatalkan dakwaan model seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasal 340 dan 338. Unsur-unsurnya, peristiwa-peristiwanya, rangkaiannya pun tidak dibedakan, dibuat dikopi sedemikian rupa menjadi dakwaan primer dan subsidiar. Itu yang menjadi dasar kita menyampaikan eksepsi hari ini atau data. Itu. Jadi tuntutannya apa?
atas dasar waktu itu? Kita meminta mudah-mudahan majelis hakim mempertimbangkan ini karena kita menilai formalitasnya dari surat dakwaan itu tidak lengkap secara formal. Sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi, juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang, sementara JPU yang hadir 8 orang. Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan, BAP. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosep Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosep Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Proses eksekusi Tuti Suhartini diawali oleh Yosep Hidayah dengan menggunakan gagang golok yang dipukulkan ke kening Tuti. Ujarnya kepada majelis hakim. Selanjutnya, kata Danu, abis dipukul, Tuti terjatuh dari sofa dan langsung diseret oleh Yosep ke bawah. Saat posisi Tuti di bawah sofa, selanjutnya Yosep Hidayah memukul Tuti dengan stick golf sekali. Kemudian Danu, Ariki dan Abi juga ikut memukul dengan stick golf tersebut. Katanya sementara terkait eksekusi Amalia, Danu mengatakan bermula ketika Amel bangun, keluar kamar langsung disekap sama Danu. Namun Amel berontak hingga Danu meninju Amel di bagian wajah. Amel langsung tersungkur kemudian dibawa lagi ke kasur dan dipukul menggunakan stick golf oleh Yosep dan Danu. Setelah mukul Amel, saya langsung keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Selanjutnya, Abi Aulia masuk dan langsung membenturkan kepala Amel ke dinding sebanyak 1 kali. Ungkapnya, selanjutnya kata Danu, Mimin datang masuk dari halaman samping masuk ke kamar mandi. Selanjutnya saya disuruh Yosep angkat Tuti bersama Abi, Arigi dan Yosep ke kamar mandi, dan di kamar mandi sudah ada Mimin, ucapnya setelah mengantar jenazah Tuti ke kamar mandi. Kemudian Yosep balik ke kamar untuk ambil jenazah Amel yang digotong sendiri oleh Yosep ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya melihat Yosep mengguyurkan air ke Amel dan Mimin membuka baju Tuti Suhartini. Terangnya selanjutnya Danu juga mengaku melihat Arigi dan Abi masuk ke kamar Amel mengacak-acak kamar Amel. Tak hanya kamar Amel namun semua yang ada di rumah diacak-acak, ucap Danu. Setelah itu, Danu juga mengaku dirinya bersama Arigi, Abi dan Yosep menggotong mayat Tuti dari kamar mandi ke mobil Alphard. Saya Arigi, Abi, Yosep menggotong Tuti ke mobil Alphard. Kemudian setelah itu, Yosep langsung kamar mandi untuk menggotong Amel sendiri lewat pintu depan rumah. Tuturnya saat ini sidang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan saksi Danu saat ini masih berlangsung. Rencananya tak hanya Danu yang hadir namun ada 6 saksi lainnya yang akan dihadirkan di persidangan, salah satunya Yoris Raja Amanullah, anak dari korban dan juga terdakwa. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu mulai disidangkan, Kamis, 28 Maret 2024. Peristiwa pembunuhan dalam kasus Subang itu sendiri dilakukan 18 Agustus 2021 silam. Dalam persidangan perdana itu, terungkap betapa kejinya Yosep Hidayah saat membunuh kedua korban. Yosep Hidayah benar-benar sadis karena kedua korban itu adalah istri dan anak kandungnya. Lebih sadis lagi jika melihat cara dia menghabisi Tuti dan Amel. Kejinya Yosep Hidayah saat menghabisi Tuti dan Amel itu terungkap dari kondisi kepala kedua korban yang rusak. Tengkorak baik milik Tuti maupun Amel pecah akibat hantaman benda tumpul, selain mengakibatkan tulang tengkorak remuk. Otak kedua korban juga hancur. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Neva Sari Susanti yang membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Yosep Hidayah. Neva juga membacakan hasil otopsi dan visum terhadap kedua korban akibat aksi keji Yosep Hidayah CS.
Adapun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh Fahmi Arif Hakim dari tim forensik di RS Sartika Asih Bandung terungkap bahwa Tuti mengalami luka parah pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yakni golok dan stik golf, sebab kematian pada orang. Ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, kata jaksa. Begitu pula dengan Amel, hasil visum menunjukkan bahwa kematian Amel disebabkan luka parah yang diderita pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Sebab kematian pada orang ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak, ujar jaksa. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah untuk menemui saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang sedang nongkrong di depan toko Shopee pertokoan pasar Jalan Jaga Kabupaten Subang. Setelah selesai main game di cyber warnet milik saksi Rosidi alias Didi. Sekitar 5 menit kemudian, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menghampiri saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Selanjutnya, terdakwa berkata, "Lu bantuan aman, lu bantuin aman." Dan ketika saksi Muhammad Ramdan alias Danu menjawab, "Bantuan naon? Bantuin apa?" Namun terdakwa tidak menjawab, malah tergesa-gesa menjalankan sepeda motornya berbalik arah menuju Tugu Jalan Jaga ke arah rumah terdakwa. Bahwa terdakwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Ramdan alias Danu, terdakwa mampir ke rumah Honda Ulangi. Terdakwa mampir ke warung tempat jualan pecel lele di seberang Masjid Agung Jalan Jaga, dan tidak lama kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang semula hendak pergi menuju ke arah Ciseti atau rumah terdakwa, rumah korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika atau TKP, namun karena saksi Muhammad Ramdan alias Danu melihat sepeda motor terdakwa terparkir di depan warung penjual pecel lele, akhirnya menemui terdakwa di tempat jualan pecel lele dengan mengendarai sepeda Yamaha Vega ZR warna hitam. Bahwa setelah itu terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Ramdan alias Danu yang masuk ke dalam warung pecel lele dan langsung menyapa pada terdakwa, "Ma, mantuan naon, paman, mau dibantu apa?" Lalu terdakwa berkata, "Tos wae bantuin amang, sudah saja bantuin paman." Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu, "Amang teh ayeuna ke gaduh acis, amang dijatah bibi jeung Amel." Atau, "Jadi paman sekarang tak punya uang, paman dijatah oleh bibi dan Amel." Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya lagi kepada terdakwa, "Nah, mang dijatah, kenapa paman dijatah?" Selanjutnya, terdakwa berkata, "Kan Danu apal sorangan, bahasa kita Danu ogera diberi 20.000. Kan Danu juga tahu sendiri, waktu nyuruh Danu cuma dikasih uang 20.000. Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu berjawab, "Ya, Danu apal, kan Danu pamnyandakeun ka Amel." "Iya, Danu juga tahu, kan Danu yang ambil dari Amel." Kemudian terdakwa berkata lagi, "Amang ke dados ato, kama mana ada tuh boga duit ku amang rek di pelajaran." Jadi banyak paman tidak punya uang, mau kemana-mana tidak ada uang. Sama paman mau dikasih pelajaran, sama paman mau dikasih pelajaran.
Selanjutnya, saksi Muhammad Ramdan alias Danu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan, pelajaran apa, pelajaran apa paman? Yang terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi Muhammad Ramdan alias Danu. Kepala terdakwa berkata lagi, baik pada pelajaran Kabibi Jemaah Amel, mau kasih pelajaran ke Bibi dan Amel. Selanjutnya, terdakwa meminta saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya membantu terdakwa dalam memberi pelajaran kepada korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu setuju untuk membantu terdakwa, selanjutnya selama 30 menit terdakwa dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu membahas rencana apa yang dipergunakan oleh terdakwa dalam memberi pelajaran kepada Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian terdakwa memberikan tugas kepada saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan berkata, "Oke, Danu mangnyadakeun bedog. Nanti Danu tolong ambilkan golok." Kemudian terdakwa juga menyuruh agar saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menjaga di luar saja dengan berkata, "Oke, Danu mah jagaan rumah di luar lain. Nanti Danu jaga rumah dari luar saja." Selanjutnya terdakwa menyuruh lagi supaya saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk memarkirkan motornya di kebun dengan berkata, "Motornya kayak parkirkan di kebun. Motornya nanti diparkir di kebun." Lalu menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa dan berkata, "Nunggu instruksi amal wae, nunggu instruksi pangasan." Lanjutkan. Bahwa sekitar pukul 00.30 waktu Barat, terdakwa dari arah pintu depan memanggil saksi Muhammad Ramdan alias Danu dengan panggilan "No". Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menghampiri terdakwa di teras depan rumah. Kemudian saksi Muhammad Ramdan alias Danu diajak masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah sudah ada saksi Arify Reksa Pratama dengan memakai pakaian jenis hoodie warna hitam dan saksi Abi Aulia yang mengenakan pakaian jenis hoodie warna kuning, di mana situasi pada saat itu di ruang tamu sudah dalam keadaan gelap, namun masih ada sedikit cahaya. Lalu setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu berada di ruang tamu, kemudian terdakwa memulai melaksanakan rencananya dengan menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu untuk mengambil golok dengan berkata, "No, panggian deket dong," atau "No, ambilkan golok." Tanpa berpikir lagi, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu langsung menuju ke arah dapur untuk mengambil golok sesuai rencana yang dikatakan sudah mengetahui tempat penyimpanan golok tersebut berada di dekat gas LPG 3 kilo dengan ciri-ciri gagang golok warna coklat yang terbuat dari kayu tanpa ada sarungnya. Setelah mengambil golok dari dapur, lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu kembali lagi ke arah ruang tamu sambil membawa golok dan menyerahkan golok kepada terdakwa. Namun tiba-tiba golok tersebut direbut oleh saksi Arify Reksa Pratama, sementara saksi Abi Aulia tetap diam di ruang tamu. Kemudian setelah golok berada di tangan saksi Arify Reksa Pratama, lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdan alias Danu supaya menunggu di luar rumah dengan berkata, "No" atau "Sang di luar" atau "No, tunggu di luar." Lalu saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dalam rumah melewati pintu depan dan kembali di pinggir garasi dekat kebun atau kembali ke rumah semula. Bahwa setelah saksi Muhammad Ramdan alias Danu keluar dari rumah terdakwa cekcok mulut dan berselisih dengan korban Tuti Suhartini, di mana posisi terdakwa pada saat itu berada di ruang TV atau ruang makan sambil terdakwa berkata badai nyungkeun atau ska Amel atau mau minta uang ke Amel. Kemudian dijawab oleh korban Tuti Suhartini, "Cil ayah pak, nggak ada pak." Sambil terdakwa berjalan dari ruang TV atau ruang makan mengarah atau menuju ke kamar Amelia Mustika Ratu.
namun dihalangi oleh korban Tuti Suhartini yang sambil menahan terdakwa dari depan, sehingga terjadi dorong-mendorong antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini sambil terdakwa berkata, yang bukan atas Amel atau meminta uang ke Amel. Dan korban Tuti Suhartini tetap menjawab ayat Pak atau tidak ada Pak. Lalu korban Tuti Suhartini mendorong terdakwa sampai posisinya terdorong ke kursi meja makan. Kemudian dari arah ruang tamu, saksi ahli Direksa Pratama menghampiri terdakwa untuk menyerahkan golok dengan posisi tangan kanan memegang golok yang disembunyikan di belakang punggungnya. Setelah dekat dengan terdakwa, saksi ahli Direksa Pratama menyerahkan golok kepada terdakwa dengan cara posisi saksi ahli Direksa Pratama berada di sebelah kanan